Shalom, selamat pagi saudara-saudari. Hari ini adalah hari yang luar biasa. Tuhan selalu menyertai kita dan kasih setianya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Mari kita mengawali hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang baik, kami bersyukur Engkau selalu memelihara hidup kami, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Berikan kami hikmat-Mu untuk memahami firman Tuhan, dan kami siap menjadi pelaku firman yang menyenangkan hati-Mu, dan hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tema kita pagi hari ini, darah Kristus menguduskan kita, diambil dari Ibrani 9 ayat 11 sampai 15. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dan perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Setiap ada kegiatan donor darah, ada perawat yang memberikan kepada pendonor darah secari kartu saat darah sedang mengalir dari pembuluh darah vena pendonor tersebut. Kartu tersebut menginformasikan persentase jumlah orang dengan golongan darah yang berbeda-beda sebagai berikut: O positif 37,4%, A positif 35,7%, A negatif 6,3%, B negatif 1,5%. Artinya, golongan darah yang paling banyak adalah golongan darah O resus positif dan golongan darah A resus positif. Sedangkan yang paling langka adalah golongan darah A resus negatif dan B resus negatif, hanya ditemukan pada 6,3 dan 1,5% dari jumlah penduduk. Dan pada kartu tersebut tertulis pernyataan yang mencolok mata. Golongan darah yang paling langka adalah golongan yang tidak ada pada saat sedang dibutuhkan. Kalimat ini menunjukkan bahwa meskipun banyak penduduk bisa menjadi pendonor darah, tetapi tidak semua penduduk bersedia menjadi pendonor darah, sehingga seringkali dijumpai kasus pada saat darah dibutuhkan oleh pasien yang sedang darurat, belum tentu golongan darah tersebut tersedia di PMI. Mari pagi ini kita mengingat kembali ada sebuah golongan darah yang senantiasa tersedia bagi orang yang membutuhkannya. Ayat di 1 Yohanes 1 ayat 7 mengatakan, darah Yesus
anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Kematian Kristus, pencurahan darahnya telah menggenapkan tuntutan Allah yang kudus sebagai pembayaran atas dosa-dosa kita. Ibrani 9 ayat 12 dan 22. Jadi sekarang setiap kali seorang memohon dalam iman kepada Allah, bertobat dari dosa dan memohon pengampunan, maka darah Yesus yang menyucikan dia dan akan memperoleh keselamatan. Kita sungguh-sungguh bersyukur karena Yesus rela mati di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi kita, sehingga pengampunan tersedia saat siapa saja memerlukannya. Darah Yesus menghapus dosa kita dan memberikan keselamatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami percaya darah Yesus yang begitu mahal yang menyucikan hidup kami sehingga kami bebas dari hukuman dosa serta menerima anugerah keselamatan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami tidak henti-henti bersyukur untuk kasih-Mu. Sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.